Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu ya seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, kalau kita lihat di sana saudara, ya, firman ini berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam hidup ini ada banyak hal yang datang silih berganti saudara, ya. Ada hal yang sepertinya kelihatannya benar, ada hal yang kelihatannya salah tetapi benar, ada hal yang memang benar-benar benar, ada hal yang kelihatannya baik tetapi belum tentu benar. Tetapi yang benar itu sudah pasti benar dan baik. Nah, firman Tuhan berkata, kita disuruh uji ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam hidup ini banyak hal yang datang saudara, dan seringkali itu bisa menjadi masalah dalam hidup kita. Contoh, ketika kita mendengarkan ya orang lain menyampaikan berita tentang orang lain. Ya, kamu tahu nggak si Anu itu gini. Mari kita menguji yang baik. Ya, firman Tuhan berkata kita tidak boleh ya memfitnah atau mengata-ngatai orang tanpa bukti yang sah. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mari kita ya berusaha untuk menjaga pikiran jangan terpengaruh. Atau kita mendengar orang bilang, kamu tuh ada yang ngatain kamu loh, gini, orang itu ngomong gini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, kita bisa memilih setiap hari melakukan yang buruk, mempercayai ya segala sesuatu lalu menelannya mentah-mentah, atau kita memilih untuk hanya melakukan yang baik saja. Dalam hidup ini semua peristiwa datang silih berganti, ya orang pun datang silih berganti dalam hidup kita. Ada orang-orang yang datang membawa aura yang negatif, ada yang membawa aura yang positif. Artinya saya menyebut aura ini ya bawaan orang saudara. Ya artinya ada orang-orang yang punya karakter yang negatif datang dalam hidup kita. Ada orang-orang yang punya karakter yang positif. Kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Mari kita uji apakah pergaulan kita itu baik dan benar. Mari kita uji apakah perkataan kita baik dan benar. Mari kita uji apa yang kita dengar setiap hari itu baik atau benar. Ketika kita menguji setiap hari apa yang kita dengar itu baik, peganglah itu ya. Pertahankan semua yang baik saudara, karena hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh berusaha menjaga hidup kita menjelang kedatangan kali yang kedua. Saya bersyukur ada orang-orang yang berkata, Bu, ya beberapa hari ini Ibu khotbah terus tentang melepaskan pengampunan. Saya bersyukur Bu, saya ditegur ya. Berhari-hari ini berturut-turut dari apa yang Ibu khotbahkan. Kenapa? Karena saya ini lagi jengkel kepada seseorang. Ya, nah saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya ujilah segala sesuatu. Ketika kita mendengar firman berkata, jangan balas jahat dengan jahat, jangan kepahitan. Ya uji apakah itu baik? Ya itu benar. Ya lalu ketika kita tahu itu benar, pegang itu. Saya bersyukur ada orang-orang yang berkata, tapi puji Tuhan Bu, 3 hari berturut-turut Ibu ngomong soal kepahitan, soal pengampunan. Jadi saya ya akhirnya bisa melepaskan pengampunan. Setiap hari saya mendengar khotbah Ibu tentang pengampunan, ya saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Itulah yang baik, firman Tuhan bilang pegang. Ya, pegang apa yang baik itu saudara. Ya, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, ya. Mari hari-hari ini kita menjaga diri kita. Jauhkanlah dirimu. Kalau firman Tuhan berkata jauhkanlah dirimu, berarti jangan dekat-dekat. Ya, kalau kita tahu orang datang hanya membawa kita untuk berbuat dosa, maka jangan dekat-dekat dengan orang yang membuat kita berdosa. Ya, kalau kita tahu kita bisa jatuh di dalam ya percabulan atau kenajisan, ya kalau ada orang yang goda-goda kita di Facebook, di Instagram, di mana saja, kita tahu itu membawa kita berdosa, maka jauh-jauh, cepat-cepat blokir orang tersebut. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Kenapa? Karena yang namanya setan sekarang ini bekerja luar biasa. Saya mendapat banyak konseling dari wanita-wanita yang tertipu lewat Facebook.
Orang-orang yang datang dengan kata-kata manis, akhirnya minta uang dan lain sebagainya, akhirnya tertipu. Saudara, jauhkanlah dirimu dari segala macam jenis kejahatan. Kejahatan itu ada berbagai jenis, saudara. Ada kejahatan itu yang langsung membuat kita jatuh dalam kejahatan, ya. Tetapi ada jenis yang belum terlihat jahat, padahal itu sudah menjatuhkan iman kita. Ya, banyak orang berpikir saya belum selingkuh kok, Bu, tapi saya punya kenalan, Bu, di Facebook, punya kenalan di WA, tapi belum selingkuh. Tapi tiap hari kita ngobrol karena dia asik diajak ngobrol. Hati-hati, saudara. Ya, jenis-jenis dosa itu banyak. Ada yang belum kita melakukan, tapi sebenarnya kita sudah berdosa. Di dalam hati kita sudah berdosa. Karena itu hati-hati, saudara. Mari kita menjaga diri kita. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sekalipun suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, tapi ingat ada Tuhan yang tahu. Lalu ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita hidup dalam kebenaran, saat kita menjauhi dosa, maka disitulah kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, saudara. Ya, mari kita mempersiapkan hidup seluruhnya ketika Tuhan datang. Tuhan menuntut hidup kita yang kudus seluruhnya. Ya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, di dalam roh kita harus kudus, jiwa, dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, di dalam tubuh ada perbuatan dan kelakuan tingkah laku kita. Ya, Tuhan menuntut kekudusan seutuhnya di dalam roh, tubuh, dan jiwa. Ketika Dia datang kali yang kedua, supaya kita ini sempurna, terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Ya, untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, tidak main-main. Orang yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang yang kudus di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Masih ada kesempatan untuk kita mau terus berubah. Masih ada kesempatan untuk kita mau terus minta kepada Tuhan, beri kita kekuatan untuk menjaga hidup kita. Karena firman ini berkata, ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Tuhan yang sudah memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, saudara. Selama kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Asal kita memilih untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita. Allah sumber damai sejahtera akan menjaga hidup